Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI, Purnawirawan, Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu, 17 September 2025. Dikutip dari Tribun News, setelah pelantikan, Presiden Prabowo juga menganugerahkan Jenderal Kehormatan kepada Djamari. Peneliti Indonesia Strategic and Defense Studies, ISDS, Edna Caroline, memandang penunjukan Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam definitif setidaknya menunjukkan dua hal. Pertama, kata dia, Presiden Prabowo sangat mempertimbangkan masalah senioritas sebagaimana tradisi militer. Menurutnya posisi Menko Polkam sebagai koordinator menuntut sosok yang senior. Dengan pemberian jabatan Jenderal Kehormatan, kata dia, Djamari jadi memiliki otoritas sebagai Menteri Koordinator yang diantaranya akan mengkoordinasikan TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan. Kedua, lanjut dia, Presiden Prabowo tetap berusaha untuk tidak mengutamakan dendam tetapi masih merujuk pada pengalaman dan hubungan personalnya di masa lalu. Yang menarik, Djamari merupakan sekretaris dari Dewan Kehormatan Perwira yang memberikan rekomendasi pemecatan Prabowo pada tahun 1998, kata Edna saat dikonfirmasi tribunnews.com pada Rabu, 17 September 2025. Namun di sisi lain, ia juga mengingatkan Djamari memiliki kedekatan dengan Prabowo dan Menteri Pertahanan Djafri Syamsuddin. Prabowo, kata dia, sejatinya masuk Akabri, sekarang dinamakan Akmil Magelang, tahun 1973 seangkatan dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Menurut dia, Prabowo lalu tinggal kelas dan bergabung dengan Akabri 1974 seangkatan dengan Djafri Syamsuddin. Disinilah, terjadi kedekatan karena Djamari yang merupakan Letting 1971 adalah pengasuh Letting 1974, yang berarti ia memiliki kedekatan personal dengan Prabowo dan Djafri, kata Edna. Djamari bahkan pernah menjadi komandan Prabowo saat mereka sama-sama di Akabri, lanjut dia. Usai reformasi dan saat Prabowo mendirikan partai, kata Edna, Djamari kemudian bergabung di Gerindra. Menurut Edna, walaupun Djamari bukanlah sosok yang menonjol namun hal ini menunjukkan rekonsiliasi personalnya dengan Prabowo. Selain itu, ia mencatat Djamari juga memiliki pengalaman politik pada periode 1997 hingga 1998 sebagai anggota MPR. Setelah itu, Djamari cenderung lebih banyak berkecimpung di dunia bisnis. Menurutnya hal yang perlu menjadi catatan adalah kedekatan antara Djamari, Prabowo, dan Djafri. Merujuk pada lingkaran politik keamanan di mana Prabowo, Djamari, dan Djafri merupakan teman-teman lama, bisa diduga tidak ada suara yang berbeda dalam membuat kebijakan-kebijakan terkait politik dan keamanan, kata dia. Tidak saja ketiganya berasal dari kalangan militer, tetapi juga berasal dari angkatan 70-an yang kurang lebih punya mindset dan budaya dari masa itu, ungkap Edna. Kehadiran Budi Gunawan sebelumnya sebagai Menko Polkam, menurut dia, sebenarnya memberikan persepsi yang berbeda dengan latarnya sebagai Purnawirawan Polri. Namun ia berharap dengan dilantiknya Djamari sebagai Menko Polkam definitif, proses pengambilan keputusan di bidang politik dan keamanan juga disertai keterbukaan. Diharapkan, proses pengambilan keputusan dalam bidang Polkam juga disertai dengan keterbukaan dan diskusi agar tidak didominasi satu sudut pandang semata, pungkasnya. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.